Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang sebelumnya kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita akan belajar tentang bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu antum peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati flora maupun fauna di Indonesia serta bagaimana penyebarannya di Indonesia. Indonesia, negara kita, dikenal dengan negara mega biodiversitas selain Brazil dan Zaire. Menurut data dari Indonesian Center by Diversity and Biotechnology, Indonesia daratannya hanya 1,3% dari total daratan dunia, namun memiliki keanekaragaman hayati spesies makhluk hidup yang sangat banyak. Indonesia mendapatkan peringkat pertama spesies mamalia terbanyak, ada sekitar 646 spesies, dan 36%-nya adalah spesies endemik Indonesia. Endemik artinya hewan khas, atau spesies makhluk hidup yang khas, kemudian unik dan hanya bisa ditemukan di daerah tertentu saja. Kemudian Indonesia juga mendapatkan peringkat pertama untuk kupu-kupu berwarna-warni. Ada sekitar 121 spesies yang sudah teridentifikasi dan 44%-nya endemik. Dan juga peringkat ketiga untuk reptilia. Ada sekitar lebih dari 600 spesies reptil ditemukan di Indonesia. Peringkat keempat untuk burung, sekitar 1.603 spesies dan 28%-nya adalah endemik Indonesia. Selain itu juga Indonesia mendapatkan peringkat ke-7 untuk tumbuhan berbunga, sekitar 25.000 spesies ditemukan di Indonesia, dan juga peringkat ke-5 untuk amfibia, 270 spesies ditemukan di Indonesia. Indonesia memiliki banyak spesies endemik. Spesies endemik adalah spesies lokal, unik, dan hanya ditemukan di daerah atau pulau tertentu saja. Contohnya Rafflesia arnoldi, bunga Rafflesia, dan juga bunga bangkai, Amropopalus titanium, atau mungkin kerabatnya adalah Amropopalus gigas yang merupakan endemik Sumatera. Ada juga contoh endemik Kalimantan seperti anggrek hitam, Cologyne pandurata. Adapun hewan endemiknya contohnya adalah katak tanpa paru-paru dari Kalimantan, endemik Kalimantan, Barborula kalimantanensis, kemudian nuri sayap hitam, endemik Papua, komodo, Varanus komodoensis, endemik Nusa Tenggara. Bagaimana persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia? Indonesia termasuk kawasan flora Melanesia yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan daerah yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi di Indonesia. Setelah itu disusul oleh Sumatera dan Papua yang juga kaya akan jenis tumbuhannya. Contoh beberapa tumbuhan atau pohon yang hidup di hutan hujan tropis Indonesia adalah pohon keruing dan pohon meranti yang tinggi dan rindang dengan biji bersayap. Selain itu juga ada pohon lain seperti pohon durian dan pohon sukun, yang bisa ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia. Persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Lydekker. Dataran Sunda adalah dibatasi oleh garis Wallace, jadi dataran Sunda itu garis Wallace ke arah barat. Adapun garis Lydekker ke arah timur adalah dataran Sahul. Adapun di antara kedua garis tersebut adalah daerah Wallacea, di mana ada garis Weber di sekitar daerah sebelah timurnya Sulawesi. Contoh flora dataran Sunda adalah pohon keruing dan kantong semar. Contoh daerah Wallacea, floranya adalah pohon leda, Kemudian dataran Sahul ada pala dan sagu juga, Pohon keruing ini adalah pohon yang tinggi, dengan biji bersayap, Dipterocarpus applanatus. Selain itu juga ada kantong semar, Nepenthes gymnaphora, Kemudian selain itu di daerah Wallacea ada leda, yang terkenal dengan variasi warna pada batangnya.
Ya, di dataran Sahul ada pala dan sagu, ya, pala Myristica fragrans. Ya. Namun saat ini sudah banyak spesies dari daerah lain, ya, yang bukan berhasil dikembangbiakan atau dipelihara di daerah yang bukan daerah asalnya. Ya. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Ya, sama ya. Jadi persebaran fauna terbagi menjadi 3 daerah. Ada zona oriental dengan tipe fauna Asia. Ya. Kemudian ada zona Australia, ya, dengan tipe fauna atau hewan Australia. Dan ada zona peralihan, ya, yang dibatasi oleh garis Wallace di arah baratnya, dan di arah timurnya dibatasi oleh garis Lydekker. Namun beberapa sumber membatasi dengan garis Wallace dan garis Weber saja, ya. Namun yang paling tepat adalah garis Lydekker, ya. Nah, garis Weber ini adalah garis keseimbangan, di mana di sekitar garis ini kita bisa menemukan perpaduan tipe fauna Asia atau oriental dengan tipe fauna Australia. Jadi di sekitar garis Weber ini kita akan banyak menemukan hewan endemik, ya, di zona peralihan. Baiklah, kita akan membahas satu-satu. Zona oriental atau zona Asia, daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Ciri-ciri fauna oriental: banyak mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Kemudian terdapat berbagai jenis kera, ya, seperti bekantan, orangutan, owa-owa Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat burung-burung dengan warna kurang bervariasi dengan kicau yang indah. Contohnya adalah jalak Bali, elang Jawa, elang putih, murai. Ya. Hewan endemiknya badak Jawa bercula 1, burung merak, jalak Bali, orangutan. Ya. Nah, beberapa contoh yang tidak disebutkan tadi, yaitu ada harimau Sumatera, ya, Panthera tigris sumatrae, ya. Ya, ini adalah tipe fauna Asia atau oriental. Macan tutul Jawa, Panthera pardus melas, ya. Kemudian ada gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, ya. Kemudian ada badak Jawa, Rhinoceros sandaicus, ya. Banteng Jawa, ya. Owa Jawa, wau-wau, ya, Hylobates moloch, ya. Kemudian lutung, orangutan. Jadi di daerah oriental ini kita banyak menemukan berbagai jenis kera. Kemudian adapun burungnya, warnanya monoton, tidak terlalu bervariasi seperti jalak Bali dan elang Jawa. Adapun zona peralihan, di mana kita bisa menemukan banyak hewan endemik, ya, karena perpaduan hewan tipe oriental atau Asia dan Australia. Meliputi daerah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Contohnya Anua dataran, ya, Bubalus depressicornis, ya. Ya. Atau Anua Quarlesi, ya. Anua Quarlesi itu Anua pegunungan. Nah, ini khasnya Sulawesi, ya, endemik Indonesia. Kemudian ada komodo, ya, Varanus komodoensis, ya, endemiknya Nusa Tenggara. Kemudian soa-soa Hydrosaurus amboinensis, ya, daerah Sulawesi, ya. Kemudian maleo, Macrocephalus maleo, ya. Selain itu ada burung rangkong, Rhyticeros cassidix, ya. Ada kupu-kupu Sulawesi, Papilio iswara. Ya, jadi itu semua adalah contoh dari fauna tipe atau zona peralihan. Nah, sekarang zona Australia, yaitu meliputi Pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya. Ya, ciri-ciri fauna zona Australia adalah terdapat mamalia berukuran kecil, ya, beda dengan zona oriental, ya, yang mamalianya sebagian besar berukuran besar. Kemudian banyak hewan berkantung, ya, marsupila, ya, misalnya kanguru pohon dan kuskus, ya. Kemudian tidak terdapat spesies kera, ya, terdapat burung-burung dengan warna bulu bervariasi yang indah, ya, seperti cendrawasih merah. Ya, contohnya ada kanguru pohon, ya. Kemudian walabi kecil, ini kanguru namun ukurannya kecil, ya, walabi.
Kemudian burung kasuari, ya. Kupu-kupu sayap burung, ya. Kupu-kupu dengan sayap yang lebar, ya, seperti sayap burung. Kemudian ada ular sanca hijau, ya, buaya irian, ya, cendrawasih merah, ya, Paradisia rubra. Kemudian cendrawasih ekor pita, ya. Ya, nuri sayap hitam. Jadi burungnya memiliki variasi warna yang beragam. Apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati? Ya, yang pertama adalah fragmentasi atau pemecahan dan hilangnya habitat. Jadi fragmentasi ini contohnya ketika manusia membuka lahan hutan untuk lahan pertanian misalkan atau tempat tinggal. Jadi beberapa fauna atau flora akan kehilangan habitatnya. Kemudian introduksi spesies, jadi pengenalan spesies luar, ya. Kemudian bisa menggantikan spesies lokal seperti padi, ya. Padi lokal semakin hilang ketika ada padi unggul dari daerah lain sering kita konsumsi, ya. Sering kita budidaya, ya, dalam bidang pertanian sehingga spesies lokal semakin hilang. Kemudian pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan secara berlebihan, pencemaran lingkungan, pemanasan global, industrialisasi pertanian. Apa upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia atau yang disebut dengan konservasi? Ya, jadi konservasi itu ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ yaitu usaha pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Adapun konservasi ex situ yaitu di luar habitat aslinya. Ya, contohnya adalah kebun raya, taman safari, kebun koleksi, kebun binatang. Ya. Contohnya adalah cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Ya. Kemudian suaka marga satwa di Pulau Komodo. Nah, ini adalah contoh konservasi, ya, in situ, ya, di habitat aslinya. Adapun Taman Safari Cisarua, ya, ini adalah contoh dari konservasi ex situ, ya. Nah, kemudian ada Kebun Raya Bogor, ya, ex situ, ya. Kemudian Kebun Binatang Gembira Loka, ya. Ini adalah contoh konservasi ex situ. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Ya, semoga Allah memudahkan antum dalam menuntut ilmu. Kita akhiri dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.